aja, maksudnya kan non dari Indo, terus di job dulu itu nggak ditulis jaga nenek atau jaga anak gitu, cuman bersih-bersih gitu aja. Terus sampai sini aku jaga kakek. Terus aku karena udah niatnya kerja, ya udah aku jalanin aja semestinya gitu, maksudnya kerja ya kerja gitu. Apapun pekerjaannya aku nggak ngeluh lah gitu. Terus hampir finish itu karena kan gini, yang majikan anaknya itu kan punya pembantu itu Filipin kan. Nah terus si Filipin itu aku finish kan bulan 9 itu tanggal 12 itu visaku habis ya. Terus aku sama si Filipin itu cuman selang 2 minggu, tapi si anak Filipin itu udah diperpanjang sama dia itu bulan 5 itu dia udah tanda tangan kontrak baru gitu. Terus dari akunya itu kan nanya, aku mau diperpanjang lagi atau enggak, maksudnya aku masih diinginkan enggak di sini, aku bilang gitu kan, nanya sama si majikan sama anaknya gitu. Terus dia bilang masih gitu, tapi ntar ya aku belum bisa, maksudnya belum ada waktu gitu katanya. Terus aku tunggu kan sampai bulan 6 udah pertengahan. Aku kan kayak khawatir gitulah. Khawatir pas tahun itu. Terus setelah itu dia bilang gini, dia nggak ngomong sama sekali, udah tak tungguin. Bulan 6 itu nggak ada kabar. Terus aku ya udahlah, aku ngomong aja gitu lah. Aku ngomong mau diperpanjang atau enggak. Dia bilang nanti saya bicara dulu sama suami saya, bilang gitu, masih ada pertimbangan kan. Terus aku bilang aja ya udah, kalau nggak diperpanjang aku mau cari majikan baru, aku udah aja, aku bilang gitu langsung. Terus dia bilang jangan cari majikan baru, aku masih butuh kamu, dia bilang gitu. Bulan 6 itu, awal bulan 6-an. Terus setelah itu dia bilang gini, enggak, nanti aku ngomong sama suami aku dulu, nanti aku kasih telepon kamu, kasih tahu gitu. Tak tungguin ya Miss ya, itu 1 bulan Juni itu tak tungguin. Ternyata malah tanggal 26 Juni itu enggak dikasih tahu kamu mau bener, dia langsung ngasih aku surat notis, aku disuruh tanda tangan. Wah, oke, terus? Ya, terus setelah itu aku belum dapat majikan, Miss. Kan karena dia mintanya aku bertahan, kamu jangan cari majikan. Aku masih butuhin kamu. Kapan sebenarnya? Nanti aku kasih gaji tambah untuk kamu bertahan dulu. Nanti aku telepon kamu. Aku tungguin sampai 1 bulan, malah dia datang ke rumah kakek. Dia bawa surat notis itu, aku disuruh tanda tangan. Berarti tanggal 26 Juni itu, aku sampai tanggal 26 Juli itu aku sudah disuruh pergi dari situ gitu loh, Miss. Padahal aku belum dapat majikan. Terus? Karena aku udah tanda tangan seperti itu, dia bilang, kamu boleh, pas tanda tangan itu kamu boleh pindah majikan. Terus dia bilang, aku udah dapat pembantu baru, nanti tanggal 20 Juli pembantunya datang. Aku sampai kayak terkaget-kaget ya, Miss. Maksudnya terkaget-kagetnya pengalamanku itu gimana ya, maksudnya dia itu ngomong suruh aku bertahan, kamu jangan cari majikan baru, aku masih butuhin kamu, nanti gajinya aku tambahin, malah tak tungguin sampai 1 bulan, aku nggak berani telepon kan. Mungkin dia belum ada waktu, aku juga menghargai majikan seperti itu, aku nungguin aja gitu. Tanggal 26 itu dia datang, nggak ngomong apa-apa, langsung aku disuruh tanda tangan. Terus dia ngomong nanti pembantu baru datang tanggal 20 Juli. Aku belum dapat majikan, Miss. Kamu finishnya kapan? Terus aku dulu finish, aku September. Oke, terus? Ini terus akhirnya aku udah nggak bisa mikir lagi kan. Terus dia, ini aku ada agent untuk kamu nggak usah cari agent sendiri gitu. Aku dipaksa lah, kayaknya seperti itu. Aku dipaksa untuk ikut agentnya dia, gitu, ikut sarannya dia lah gitu. Ya udah, aku karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, waktu udah cuma 1 bulan ya, Miss ya, aku takut kan. Nanti kalau aku masih butuh pekerjaan ini, masih butuh di sini gitu loh. Nanti kalau aku pulang, aku
ibaratnya belum siap gitu. Jadi setelah itu aku ikutin saran dia, aku ikut action itu. Terus akhirnya aku dapat majikan seminggu kemudian aku dapat majikan baru. Aku juga nggak mikir banyak. Ada yang mau, aku langsung mau gitu aja. Aku udah nggak bisa milih gitu. Aku pengennya jaga anak, ya itu udah langsung iyain itu aja, nggak milih-milih gitu. Terus maksudnya aku yang itu tuh kalau begitu itu tuh yang salah mereka atau akunya gitu, aku bingung gitu sampai sekarang nggak tahu kesalahannya itu gimana gitu. Maksudnya cocok itu tidak perlu menjadi salah dan benar, Mbak. Mungkin ya dia berpikir bahwa akan menunggumu, tapi di luar sana ada yang lebih baik dari kamu, makanya dia mencoba membandingkan kamu dengan yang lain. Dan mungkin di luar sana gitu. Pembantu baru itu udah pengalaman ini apa gaji nggak minta naik. Iya emang. Jadi dia mencoba membandingkan kamu dengan orang lain. Sekali lagi, makanya saya selalu bilang lakukan yang terbaik sampai majikan itu tidak bisa membandingkan kamu dengan siapapun. Paham ya maksudku? Iya, tapi pas di saat itu aku juga nggak minta nambah gaji, Miss. Aku cuman bilang masih butuhin aku atau enggak gitu. Terus bukan, dia bilangnya, kalau menurutku sama nggak ada yang salah. Nggak, dengerin aku ngomong. Menurutku sama tidak ada yang salah di situ karena ngamen ngomong baik-baik dan responnya juga baik-baik. Cuman saya sebagai majikan, saya merasa kalau di luar ada yang lebih, kenapa saya tidak ambil yang lebih? Paham nggak maksudku? Dan saya juga ngasih kesempatan kamu untuk cari yang lain. Ngerti nggak saya maksud saya? Jadi mungkin di luar sana ada yang lebih. Dan ingat, kadang-kadang orang-orang mencoba membandingkan, tapi belum tentu dia itu lebih baik dari kamu setelah mereka kumpul bareng. Dan hanya kamu yang tahu, Mas sayang. Sekali lagi, kalau kerja kamu cuman biasa-biasa aja, dia kehilangan kamu tidak begitu ngefek sama dia. Tapi kalau kamu orang pekerja bagus, giliran dia ada yang baru dan kurang bagus, dia akan membandingkan bahwa kamu itu yang terbaik gitu loh. Manusia wajar sampai sekarang masih nyariin aku sih. Ya berarti neneknya. Penggantimu itu bukan yang terbaik. Ya soalnya aku kerja gimana ya, Cek, itu kakeknya itu kan sudah suka maaf ya, masih kayak suka BAB di jalan, suka BAB kemana-mana itu bawa itu pupnya gitu. Aku tuh nggak jijik gitu loh sampai aku cuci itu pampersnya biar nggak bau. Kalau itu langsung dibuang ke tong sampah kan bau semuanya, semua apartemen kan. Jadi aku pupnya pokoknya di ruang tamu atau apa semuanya sampai kayak di jalan itu kayak pup anjing itu aku muluin itu di jalan kan kayak jatuh-jatuh gitu loh, Cek. Iya, maksudnya udah aku masalah itu kotorannya dia seperti kotoran manusia itu seperti kayak kotoran pokoknya kayak gitu aku udah nggak jijik gitu loh. Udah di kamar mandi dia udah liatin kakek telanjang atau apa aku mandiin dia aku udah nggak jijik sama itu. Bahkan setelah itu aja aku makan aku udah kayak biasa gitu loh. Nggak kayak ya intinya namanya orang kan membandingkan kan wajar. Itu kakek berarti kamu lebih baik loh. Berarti kamu yang lebih baik. Ya mungkin, tapi mungkin nggak ngasih tahu. Cuman aku maksudnya dulu kan ngomongnya baik-baik, kenapa kok digituin gitu loh maksudnya. Namanya orang, Mbak. Orang tidak suka apapun bisa dilakukan. Wajar. Iya sih, Timis. Makanya jadi tidak perlu mencari alasan, yang penting kamu baik-baik aja. Mereka yang tidak bisa menghargaimu ya udah pergi aja. Iya, Miss, makasih penjelasannya. Masih sampai sekarang aku juga nggak ngerti. Aku sudah ngomong baik-baik, aku disuruh nunggu, aku juga nunggu. Kenapa setelah itu dia malah langsung dengan seenaknya kayak gitu ya? Namanya majikan sih ya, maksudnya. Karena saya selalu bilang, Mbak, ayat 1 pasal 1, majikan selalu benar. Iya, Miss. Jadi aku tuh ya buat pengalaman aja, nurut, nunggu, tapi kok malah digituin gitu loh. Emang yang pembantunya sekarang itu udah 6 tahun, tapi dia setiap majikan itu pindah katanya gitu. Setiap satu kontrak pindah, tapi di sini udah 6 tahun gitu. Tapi aku tahu kamu kan anak non gitu loh, Miss. Tapi aku tahu kamu lebih baik dari dia. Sudahlah, ini pengalaman kamu dan lain kali kamu akan tahu. Iya, aku jadi takut kan maksudnya. Yang ini insya Allah aku mau bertahan
pertengahan lah masalahnya. Makanya kamu lakukan yang terbaik. Repot juga ganti-ganti majikan itu sungguh hal yang merepotkan menurut aku. Betul. Jadi kamu harus lakukan yang terbaik ya. Iya, Mi. Oke, terima kasih ya sayang. Semoga kedepannya lebih dapat yang lebih baik, lebih dihargai, lebih nggak dikecewakan masalah itulah gitu kayak gitu. Oke lah, sukses selalu buat kamu ya sayang ya. Aku ngefans banget sama Miss Yudi. Tiap hari. Terima kasih. Aku dengerin itu terima kasih, sampai malam padahal. Terima kasih, tanpa sampean saya pun nggak ada artinya. Tanpa kalian siapa saya? Tahu suatu saat aku minta bantuan Miss Yuni karena aku juga ikut agent lain, aku juga kan nggak ngebandingin sih ya, maksudnya kayak ya aku sih karena agent kan menurut aku sih perantara. Sebenarnya aku dulu juga nggak kayak gimana ya, dari agent juga nggak diurusin, aku mau renew lah mau gini lah nggak diurusin, jadi aku kayak orang kebingungan cari sendiri gitu. Nggak apa-apa kan sekarang ada Miss Yuni toh, bisa cari Miss Yuni toh. Iya, makanya aku simpen nomornya, suatu saat minta bantuan atau apa kan bisa. Siap. Semoga aja kedepannya lebih baik gitu aja, Miss. Kerja di sini kan semua kerja mah sama aja menurut aku sih. Betul. Sukses selalu buat sampean ya. Iya, Miss, makasih. Oke. Ini udah 3 tahun berjalan. Tahun depan semoga baik. Oke, sukses buat sampean. Yang terbaik buat sampean. Iya, makasih ya, Miss, sudah mau dengerin. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Sorry ya Mbak ya kalau pas telepon saya ada tutut itu karena beberapa telepon sudah masuk dan saya masih belum bisa ngangkat. Itu aja dari saya. Terima kasih dan bye-bye.